Halo semuanya, saya Elvira Usama. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika. Di video kali ini khusus saya akan membahas materi tentang daya guna atau kebergunaan dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama yaitu apa itu daya guna. Menurut ISO 1998, daya guna adalah tingkat produk yang dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakannya. Daya guna juga merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan penggunaan terhadap sistem. Selanjutnya, atribut dari daya guna tersebut adalah yang pertama efektivitas, ketelitian, dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan. Yang kedua, reliabilitas, mudah dipelajari oleh user baru. Yang ketiga, efisiensi sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. Memorialibilitas, mudah di dalam menggunakan sistem dan perintah-perintahnya mudah diingat. Yang empat, tingkat kesalahan yang kecil. Yang kelima, kepuasan subjektif, bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam menggunakan produk. Selanjutnya, untuk mengukur daya guna suatu produk, kita dapat dilakukan hal berikut ini. Yang pertama yaitu pembelajaran, yang kedua yaitu keefisienan, yang ketiga kemampuan mengingat, yang keempat kadar kesalahan, yang kelima kepuasan, yang keenam presentasi, yang ketujuh susunan layar, dan yang kedelapan istilah yang digunakan dalam perintah yang disediakan oleh sistem. Yang kesembilan kemampuan sistem. Selanjutnya, daya guna heuristik. Jadi, daya guna heuristik merupakan prinsip atau paduan untuk merekayasa bentuk user interface. Di antaranya adalah yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. Yang kedua, berbicara dengan bahasa user. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan user. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, sistem timbal balik. Yang keenam, jalan keluar yang jelas. Yang ketujuh, jalan pintas. Yang kedelapan, mencegah kesalahan. Yang kesembilan, bantuan dan dokumentasi. Selanjutnya, adapun penjelasan dari daya guna heuristik di atas yaitu yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. User interface harus seringkas mungkin dan bersifat natural. Setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface. Yang kedua berbicara dengan bahasa pengguna. Dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user dan juga perintah-perintah yang berorientasi mesin meskinya tidak digunakan sama sekali. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan pengguna. User seharusnya tidak dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Sebagai contoh, penggunaan menu dapat mengurangi beban user dibandingkan dengan penggunaan baris perintah. Yang keempat, konsisten. Ciri-ciri dari konsisten adalah dapat menghindarkan user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat menggunakan suatu perintah atau fungsi. Yang kelima, sistem timbal balik. Jadi sistem seharusnya memberitahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku atau status dari sistem tersebut. Status sistem menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan sebagainya. Jadi proses ini juga akan memberitahu status suatu sistem jika terjadi suatu kerusakan. Yang keenam, jalan keluar yang jelas. Sistem seharusnya dapat
memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terperangkap dalam tampilan-tampilan yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, jalan pintas. Demi kemudahan dan kecepatan interaksi di dalam menggunakan suatu sistem, maka sudah seharusnya bila tersedia shortcut yang berguna untuk membantu user agar dapat menggunakan berbagai fungsi dengan mudah. Yang kedelapan, pesan kesalahan yang baik. Menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah, serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Yang kesembilan, mencegah kesalahan. Rekayasa interface yang baik seharusnya mampu membuat user menghindari kesalahan, misalkan dengan interaksi dengan menggunakan menu. Selanjutnya yaitu teknik siklus hidup. Jadi siklus hidup suatu daya guna memiliki elemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kenali pengguna. Yang kedua, daya guna benchmarking. Yang ketiga, desain interaksi berorientasi tujuan. Keempat, interface design. Yang kelima, studi lanjutan. Yang pertama kita bahas kenali pengguna, artinya mengenal siapa user bertujuan untuk, yang pertama, mempelajari, mengenali, dan memahami pengguna yang akan menggunakan sistem. Yang kedua, daya guna benchmarking, yaitu produk-produk kompetitif atau produk yang telah ada perlu dipelajari untuk memperbaiki sistem yang sedang dibangun. Jadi produk tersebut bisa dijadikan prototipe terbaik untuk membangun suatu produk. Yang ketiga, desain interaksi berorientasi tujuan. Desain yang dibangun selalu memiliki tujuan untuk berinteraksi. Sewaktu mempelajari daya guna suatu sistem, parameter daya guna seharusnya bisa diukur. Sebelum merekayasa bentuk user interface yang baru, metrik daya guna seharusnya didiskusikan terlebih dahulu. Yang keempat, interface design. Jadi interface design ini bertujuan untuk desain, tes, dan redesign. Kemudian membangun prototipe interface dengan cara yang pertama yaitu menemukan masalah daya guna. Yang kedua yaitu menetapkan masalah untuk interface baru mengikuti dasar pemikiran desain. Mengapa perubahan dibuat? Mengevaluasi interface. Jadi demikian materi yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.